selama 30 menit ke depan nggih Bapak Pak Hendra sama Pak Sunardi, monggo dipersilakan. Siap. Selamat pagi Pak Endro. Selamat pagi Pak Nardi. Nuhun sewu Pak, mohon maaf. Mungkin kami bisa mengganggu waktu Pak Endro sekedap Pak. Siap Pak Nardi, ini pas waktunya saya longgar nanti, jadi mungkin ada yang percaya diri lagi Pak dibicarakan, ada yang nanti bisa saya bantu Pak Nardi. Iya, baik. Begini Pak Endro, terus terang beberapa hari ini tuh saya sedikit ada bingung Pak. Mungkin nanti kalau saya cerita dengan Pak Endro itu bisa sedikit melonggarkan apa yang menjadi pemikiran saya Pak dan kekhawatiran saya begitu Pak Endro. Iya Pak Nardi, ini saya lihat dari wajah Pak Nardi juga kelihatan agak sesuatu yang disembunyikan ini ya. Kelihatan ada beban gitu Pak Nardi. Nanti dengan kita bisa sharing, kita ure apa masalahnya yang bisa jadi solusi Pak Nardi. Nggih Pak Endro. Semoga nanti ya dengan bertemu dengan Pak Endro ini lo bisa sedikit ada rasa lega gitu Pak Endro. Saya akan mencari baik Pak Nardi. Mungkin Bapak bisa cerita Pak Nardi, bisa cerita apa yang menjadi beban, masalah atau ada sesuatu yang menjadi pikiran Pak Nardi. Ya, mungkin nanti saya bisa membantu gitu Pak. Baik Pak Endro. Terus terang 2 minggu yang lalu itu saya waktu mengajar di kelas itu sedikit emosi Pak Endro dengan anak-anak di kelas kami, di kelas 12 multimedia Pak Endro. Oh gitu Pak. Iya. Ya. Emosi kenapa Pak nih Pak? Ada apa Pak? Ya sebenarnya kan ini terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kami bentuk, yang sudah kami sepakati dengan anak-anak Pak. Jadi itu yang memicu saya untuk akhirnya ya kemarin sedikit emosi Pak Endro. Berarti ada anak yang melanggar kesepakatan kelas itu Pak? Nggih Pak Endro, dan itu ya saya waktu itu kan ngajar di hampir jam ke 7-8 kan sudah jam-jam lelah mungkin ya Pak Endro, jam siang begitu ya, memancing emosi saya akhirnya Pak Endro. Ya mungkin itu kurang baik ya Pak Endro ya. Ya, ini Pak untuk mengontrol emosi Pak. Jadi memang kita itu sebagai guru memang diuji oleh anak-anak ini, bisa nggak gurunya mengontrol emosi dari siswa ini. Iya. Mungkin Pak ini dengan kejadian ini lalu apa yang akan istilahnya tujuan Pak Nardi untuk mengatasi itu Pak? Kira-kira mungkin bagaimana Pak supaya nanti saya itu tidak sedikit-sedikit terpancing emosi Pak ya dengan tingkah laku anak-anak, dengan mungkin sedikit banyak anak-anak itu juga kadang kurang bisa menempatkan diri dalam kelas, melanggar kesepakatan kelas. Nah itu supaya nanti saya lebih banyak bisa mengontrol diri itu, kira-kira seperti apa ya Pak yang harus saya lakukan apa ya? Saya mau mencari solusi itu masih bingung Pak. Berarti gini ya Pak, ini kalau nggak salah saya menangkapnya Pak Nardi ini kalau tujuan utamanya pasti ingin menciptakan kelas yang kondusif. Iya betul. Kelas kondusif itu seperti apa gitu. Nah, niku kemudian ada anak-anak yang seperti itu mempengaruhi dari emosi kita, sudah lelah, sehingga pengaruh di situ ya Pak, kira-kira. Iya Pak. Nah dari situ kan akhirnya kami ada angan-angan begini Pak, apa mungkin metode yang saya gunakan selama ini salah gitu ya Pak ya? Karena selama ini kan saya hanya ya sebatas oke lah masuk kelas, kemudian memberikan
salah apa itu materi-materi kita sebatas masih menggunakan buku paket Bapak. Jadi ya kadang kita memakai tayangan dari YouTube seperti itu Pak, buku paket hanya sebatas itu Pak. Berarti nih Pak Nardi, apa itu untuk yang sudah dilakukan gitu, untuk mencapai tujuan tadi, untuk mencapai kelas yang kondusif tadi, berarti memang Bapak sudah melakukan beberapa metode pembelajaran gitu, seperti paket dan yang lain, tapi anak-anak belum kelihatannya belum efektif untuk mencapai tujuan tadi ya Pak, dengan adanya masih ada yang melanggar kesepakatan kelas. Ngoten nggih Pak. Kurang maksimal Pak. Apa mungkin saya perlu mencari metode tertentu ya Pak ya, dalam artian supaya bisa membawa anak-anak itu menjadi dalam belajar itu menjadi menyenangkan gitu Pak. Mungkin metode game begitu gimana ya Pak ya kira-kira Pak? Mungkin Pak Nardi ini memang membutuhkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan tersebut untuk bisa mengendalikan siswa, bisa mengondisikan pembelajaran yang kondusif gitu. Nah, ini mungkin perlu beberapa strategi atau metode. Nah, tapi pertama-tama mungkin kita cari dulu Pak, apa penyebabnya kenapa siswa melanggar kesempatan kelas Pak. Nah ini kita cari dulu, apa mungkin karena anak-anak tidak memahami materi atau karena bosan atau memang kurang menarik teman-teman Pak Nardi. Iya, ya sebenarnya dalam hal penggunaan gadget sih Pak, kemarin anak-anak sebenarnya sudah oke, anak-anak saat pelajaran tertentu bahasa Inggris, nanti di waktu-waktu tertentu saya izinkan untuk memakai gadget. Nah tapi saat itu pas 2 minggu yang lalu itu kejadian, ada anak sebelum saya suruh untuk membuka gadget, mereka sudah membuka gadget Pak. Dalam hal saat saya izinkan itu sebenarnya waktu ayo anak-anak silakan buka gadget, sekarang saatnya untuk memahami teks ini yang kosakata kurang mengerti bisa dibuka di Google Translate atau di kamus digital, begitu sih Pak. Mari Pak. Berarti Pak nanti pada waktu pembelajaran itu Bapak izinkan pakai gadget, tapi belum diizinkan masih ada yang menggunakan nonton gitu. Iya, sudah memakai dan mereka membuka aplikasi lain, Pak. Yang lain. Oh ya, Oke. Nah ini Pak Nardi, setelah Bapak memahami, kemungkinan penyebabnya itu anaknya itu bosan atau memang kurang paham Pak kira-kira? Sepertinya bosan Pak dengan istilahnya metode yang saya gunakan itu hanya sebatas itu berarti ya Pak. Jadi saya menggunakan gadget itu sebatas untuk membantu anak-anak memahami bacaan di buku. Mungkin itu yang membuat mereka bosan. Mungkin saya juga perlu mencari solusi lain supaya anak-anak itu bisa lebih senang dengan gadget itu ya Pak ya. Kira-kira mungkin dengan menggunakan aplikasi tertentu di Play Store atau apa ya Pak ya, mungkin bisa ya Pak ya. Saya malah belum baru kepikiran ini Pak, apakah bisa atau mungkin bisa menggunakan mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang menunjang itu ya, bisa mungkin ya Pak ya. Kalau bisa Pak, mungkin kalau memang anak-anak itu bosan karena sudah jam terakhir, mungkin akan lebih baik kalau Pak Nardi nanti menggunakan metode yang bervariasi Pak. Apa yang bervariasi, bisa video, bisa mungkin aplikasi kuisis juga bisa, kan itu pakai gadget nanti silahkan Pak Nardi memilih yang sesuai dengan karakteristik anak yang jenengan ampuh Pak. Baik Pak Indro, kira-kira saya sudah mulai muncul ide nih Pak untuk menggunakan kuisis itu Pak, atau dengan mungkin juga bisa menggunakan aplikasi lain yang nanti saya coba cari di Play Store itu Pak Indro. Mungkin sudah terbuka itu Pak Indro saya, berarti nanti saya harus itu ya Pak, bervariasi dalam memberikan materi ya Pak ya, variasi tentunya ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Betul Pak Nardi, jadi kalau kebosanan itu bisa kita atasi dengan metode yang bervariasi Pak. Nah, ini Pak Nardi sudah mempunyai gambaran strategi yang akan dilakukan.
Sudah Pak, berarti dengan gini kan saya bisa ada referensi dari Pak Hendro ya Pak ya. Jadi saya sudah mulai ada gambaran lah kira-kira yang harus saya lakukan ke depannya itu berarti saya harus mencari hal yang lebih menyenangkan untuk anak, mencari metode yang lebih bervariasi, mencari yang mungkin permainan-permainan tadi, kuisis tadi, aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store Pak ya, untuk menunjang pelajaran tadi Pak ya. Jadi begini Pak Nadi, ini yang saya tangkap kalau nggak salah Pak Nadi sudah punya gambaran untuk membuat strategi pembelajaran dengan metode pembelajaran pakai kuisis bisa Pak. Nah nanti mungkin dengan rencanakan Pak nanti kapan untuk memulainya. Nah nanti dan juga Pak mungkin juga anak-anak yang diam, yang baik itu juga harus diberi penguatan Pak, sehingga tidak hanya apresiasi, tidak hanya yang bermasalah. Penguatan Pak Nat. Baik, makasih Pak Hendro. Berarti saya sudah lega ini Pak, sudah ada gambaran apa yang harus dilakukan supaya nanti pembelajaran saya di kelas itu lebih bermakna untuk anak-anak. Terakhir Pak Nati, ini gambaran dari pembelajaran dengan menggunakan metode aplikasi kuisis tadi nanti akan diimplementasikan kapan Pak kira-kira Pak? Berarti nanti Senin ini Pak, hari Rabu ini kami ada ketemuan dengan anak, nanti coba kami mulai aplikasikan kuisis itu Pak. Saya yakin anak-anak juga akan lebih tertarik itu Pak. Apalagi mereka anak-anak multimedia itu, mungkin akan lebih banyak pengembangan di sana Pak. Baik Pak Nadi, mungkin nanti setelah 2 minggu implementasi nanti bisa kita bertemu lagi sharing nanti bagaimana yang telah diterapkan oleh Pak Nadi nanti adakah perubahan atau bagaimana setelah menggunakan makasih sekali Pak Hendro, sudah banyak hal yang kami pelajari ke Pak Hendro dan semoga nanti bisa saya terapkan untuk ke depan di minggu-minggu ini Pak. Sami-sami Pak Nadi, maklum. Saya kembali ke aktivitas lain Pak, makasih. Ya, saya setuju dengan pendapat jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan semakin baik dan anak nanti juga akan saling Pak. Berarti ini gantian ya Pak? Dengan hanya 1 jam tapi dapat memanfaatkan sumber belajar lain. Berguna nanti pada saat pembelajaran. Oke, kita Assalamualaikum Pak Nadi. Waalaikumsalam Pak Hendro. Di Janur Gunung ada apa nih Pak Hendro? Ini Pak Nadi ini saya kok ada beban di pikiran saya Pak Nadi ini. Pak Nadi ada waktu mboten nggih Pak Nadi ini kira-kira Pak? Allah, ada Pak, ini mumpung pas saya masih longgar ini Pak, sebelum ketemuan dengan Pak Kepala nanti. Pripun, ada yang bisa dibantu? Ini Pak, masalah anak-anak Pak Nadi biasa. Biasa. Membuat ya sedikit saya stressing ini. Oh iya. Jadi, kenapa Pak? Begini Pak Nadi. Ini saya kan mengajar gambar teknik Pak Nadi. Rencananya 10 nih. dengan Bapak. Ini kan memang kita kan menggunakan alat gambar ini. Ini pada waktu pembelajaran ini kok masih juga anak-anak yang istilahnya kurang fokus Pak. Jadi masih sering bicara dengan temannya. Ini itu anak-anak tertentu Pak yang kurang fokus bicara banyak itu. Iya, anak-anak tertentu ini kok sering kalau saya jelaskan, saya terangkan kok malah bicara sendiri. Nah, ini membuat saya agak berpikir Pak nanti untuk menciptakan kondisi yang nyaman ini berarti kan saya belum bisa gitu. Ya, mungkin kira-kira dari apa yang Bapak lakukan di kelas itu yang mungkin menurut Pak Hendro kurang gimana Pak? Dalam artian mungkin dari metodenya ataupun dari cara pembagian kelompoknya itu seperti apa Pak kalau di kelas? Kalau boleh saya tahu Pak. Gini Pak, ini sebenarnya metodenya itu sudah saya ada 2 nih. Ini sudah pakai PPT juga. Ini PPT sudah pakai, kita alat
alat raga langsung itu sudah pakai. Sudah. Tapi memang saya kira-kira kok nggih kurang bervariasi, Pak. Mungkin apa akan lebih senang dengan anak zaman sekarang itu mungkin pakai video ya. Ini belum saya coba, Pak. Oke. Itu saat praktek apa itu, Pak, di apa itu di bengkel itu? Ini di kelas, Pak, di lab menggambar, Pak, ini, Pak. Menggambar, Onje. Baik, kalau di dalam kelas itu ada apa itu namanya semacam alat praktek untuk gambar itu manual ya, Pak, ya berarti, Pak? Nggih, ini cuma gambar manual pakai penggaris, Pak. Mistar lurus pakai mistar segitiga. Ini anak disuruh untuk mengerjakan. Nah, ini Sekali, Pak, caranya menggunakan mistar itu. Semua dengan sesuai masih ada beberapa yang Bapak kepala sekolah tidak masih berbicara sendiri dengan temannya. Hingga kan saya belum berhasil menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa yang lain. Iya, berarti masih klasikal biasa yang kita lakukan di kelas-kelas itu ya, Pak ya? Belum dibagi kelompok atau gimana itu? Oke, Pak. Belum, Pak. Ini belum soal bagi kelompok. Apa mungkin ya, Pak? Kita buat kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya ya, Pak. Nah, mungkin itu bisa, Pak. Jadi dibagi kelompok kecil. Misalkan begini, gambaran saja misalkan Pak Hendro mencari 6 atau 5 anak untuk yang kira-kira kemampuan gambarnya itu di atas rata-rata, nanti itu sebagai ketua kelompoknya begitu. Kemudian dari ke-5 atau ke-6 itu mencari anggota sendiri atau mereka yang mencari anggota. Karena kan gini, Pak, sekarang itu banyak yang nun sewu saling geng itu ya, Pak ya. Ada circle-circle tertentu itu, Pak ya. Nah, mungkin kita manfaatkan itu, Pak. Mereka membentuk geng-geng tertentu di kelas itu kita manfaatkan untuk bisa belajar bersama gitu, Pak Hendro. Kira-kira gimana, Pak Hendro, seperti itu? Berarti Pak. Berarti kalau nanti kita buat kelompok kecil nggih, beberapa kelompok, nanti mungkin bisa anak yang lain sebagai tutor mengajar. Ya, tutor sebaya gitu. Betul, tutor sebaya ya. Nah, tapi berarti saya harus membuat asesmen awal gitu untuk mengetahui pengetahuan awal dari anak-anak. Nggih, bisa, Pak. Bisa, itu malah bagus dengan melakukan asesmen awal supaya anak-anak yang di atas rata-rata tadi bisa kumpulkan. Bisa ketemu 5 atau 6 itu nanti malah untuk menjadi tutor teman sebaya itu, Pak. Saya kira itu malah menjadi hal yang luar biasa diterapkan di kelas, Pak Hendro. Baik, Pak Nardi, berarti Pak Nardi, ini yang pertama langkah awal saya melakukan asesmen awal. Kemudian kita bagi beberapa kelompok anak-anak itu nanti sesuai dengan kelompoknya. Kemudian mungkin saya juga membuat video pembelajaran yang menarik karena sekarang zamannya gadget Pak, mungkin Betul, Nggih, Pak Hendro. Nah, itu dengan bisa menambahkan video-video yang menarik, misalkan malah bisa melibatkan anak-anak. Ayo anak-anak kita bikin video yang dari ke-5 atau 6 yang sudah asesmen awal tadi, nanti kita ajarkan, kita putar di kelas begitu. Mungkin malah menarik, Pak, nanti, Pak. Oke, Pak. Ini suatu Pak, gambaran dari Pak Nardi ini membuat saya, Pak, ini untuk lebih berinovasi lagi Pak ini. Iya, berarti iya. Jadi dari Pak Hendro sudah ada gambaran ya, Pak ya, yang harus dilakukan ke depannya untuk pelajaran menggambar ini untuk pertemuan berikutnya, Pak Hendro. Apa Pak Hendro tadi? Iya, Pak. Ini jadi gambaran saya yang pertama, Pak. Ini saya jelas melakukan asesmen awal untuk membagi beberapa kelompok. Kemudian nanti saya juga membuat video pembelajaran yang menarik dengan siswa Pak. Karena sesuai karakter sekarang itu banyak yang menggunakan HP anak-anak ini. Ya. Ini berarti menuntut saya untuk berinovasi Pak Pak Nardi. Tidak hanya manual saja Pak ini Pak. Ini gambaran saya kira-kira seperti itu Pak nanti yang akan saya lakukan Pak. Siap. Berarti sudah mulai lega ya Pak ya untuk apa yang harus dilakukan bisa ya Pak ya. Alhamdulillah Pak Nardi ini agak plong juga nih hati ini. Sehingga nanti kita siapkan videonya, kita siapkan asesmennya Ya, Nah, mungkin saya nanti juga akan segera kalau sudah siap saya terapkan Pak nanti di kelas Pak. Ya, lebih bagus Pak, lebih nanti juga persiapan itu termasuk nanti juga
mungkin yang anak-anak dilibatkan tadi juga bisa di briefing sebentar untuk ayo membuat video. Ayo nanti setelah kita membuat video nanti kita praktekkan anak-anak nanti sebagai tutor sebaya. Mungkin kita juga akan bisa lebih ini Pak Endro, lebih menarik di kelas Pak Endro. Nggih, semangat Pak Endro untuk anak-anak bangsa Pak Endro. Siap Pak Nardi, ini terima kasih atas pencerahannya Pak Nardi. Ini jadi rencana nanti saya akan melaksanakan di mungkin minggu depan Pak. Ini sama persiapan dulu 1 minggu ini. Minggu depan kita akan terapkan Pak Nardi. Terima kasih untuk atas pencerahannya Pak Nardi. Sami-sami Pak Endro. Tetap semangat Pak Endro. Semangat. Matur nuwun Pak Nardi atas waktunya dan habis-habisnya. Sampun matur nuwun bareng Pak Nardi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang sudah berjalan baik, semua terus ini kita membuat refleksinya tertulis Pak Endro. Seperti kemarin berarti kita. Nggih. Tapi kalau nanti dibacakan nggih? Iya, nanti dibacakan.